Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Tangisan yang sia-sia atau tangisan yang mulia. Tangisan yang sia-sia atau tangisan yang mulia. Firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat ke-14 sampai dengan ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatilah siapa yang menganiayai kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kesedihan, tangisan, urayan air mata adalah bagian daripada ekspresi kekayaan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Dan tentunya ini adalah bagian ekspresi yang begitu luar biasa, satu bentuk ungkapan perasaan yang paling dalam. Namun ungkapan perasaan yang paling dalam tersebut itu bisa yang baik, juga bisa yang buruk. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan tadi dikatakan bahwa tangisan itu adalah ekspresi perasaan yang paling dalam. Kalau tidak menyentuh kepada perasaan, kita tidak akan menangis. Tetapi tatkala itu menyentuh kepada perasaan kita, kita akan menangis. Jadi tangisan itu karena ada sentuhan kepada perasaan yang paling dalam. Apa itu yang paling dalam? Bisa yang baik, bisa yang buruk. Kalau yang baik tentu tangisan, bentuk ungkapan perasaan yang paling dalam, itu karena kita terharu untuk hal-hal yang mulia. Kita terharu melihat orang yang percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Setelah kita doakan sekian lama dan pada akhirnya dia membuka hati untuk percaya kepada Kristus. Kita menangis sebagai bentuk tangisan yang dalam tatkala ada orang-orang yang kena musibah, bencana banjir, longsor, pandemik dan segala sesuatu. Kemudian ada banyak sukarelawan yang berduyun-duyun datang untuk membantu. Lalu kita menangis satu ungkapan perasaan yang terdalam, nangis terharu. Kemudian diikuti dengan tindakan kita juga berbagian. Maka ini adalah tangisan-tangisan yang mulia. Tangisan yang mulia juga bagaimana Yesus menangis. Tatkala begitu banyak keluarga dari Lazarus yang sudah meninggal, menangisi Lazarus yang sudah meninggal. Mengapa orang yang dikasihinya kemudian berpulang terlebih dahulu? Lalu dikatakan menangislah Yesus. Karena mengapa? Karena ada orang-orang yang menangisi orang yang dikasihi, yaitu Lazarus yang meninggal. Ini adalah tangisan-tangisan yang mulia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala seorang ibu melahirkan anak dan anak lahir dengan sehat, tidak kekurangan, tidak punya persoalan, maka ibu ini menangis. Dan firman Tuhan di dalam satu ayat dikatakan bahwa setelah anaknya itu keluar dan terlahir, maka sang ibu melupakan seluruh sakit yang dialami sebelumnya. Sakit sewaktu mengandung, sakit sewaktu bersalin, sudah lagi tidak diperhitungkan. Maka sukacitanya itu kemudian diungkapkan dengan tangisan. Sehingga tangisan juga bisa bentuk daripada kegembiraan, kesukacitaan yang mendalam. Itu tangisan. Saya sendiri pernah menangis. Menangis untuk banyak hal. Menangis anak yang lulus kuliah dengan predikat cum laude. Namun juga ada tangisan-tangisan yang lain. Yaitu sewaktu jemaat di dalam keadaan yang sangat sulit, terjepit. Betul-betul sulit ada dalam pertolongan. Kemudian ada orang-orang percaya yang membantu dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan. Menganggap bahwa orang tersebut itu seperti anggota keluarganya sendiri. Maka bagi saya, ini adalah pemandangan yang sangat indah. Tatkala anak-anak Tuhan itu bisa saling menolong, tidak peduli siapa dia. Tidak peduli dia anggota keluarga atau tidak. Tidak peduli apakah dia pernah berinvestasi kebaikan ke dalam hidup kita. Kemudian kita sudah seyogianya dan seharusnya membalas kebaikan tersebut.
Namun orang ini tidak pernah ada kait mengait, tidak pernah ada hutang budi. Kita tidak pernah ada hutang budi kepada yang bersangkutan. Lalu ditolong, lalu dibantu. Maka itu begitu mulia dan indah. Itulah tangisan-tangisan yang mulia. Bagaimana Allah menangisi Sodom dan Gomora yang jatuh di dalam dosa, dan menangisi orang-orang berdosa yang meninggalkan jalan Tuhan yang sudah Tuhan buat sedemikian indah untuk dilaluinya. Itu adalah tangisan-tangisan yang mulia. Bagaimana dengan tangisan yang sia-sia? Tangisan yang mulia adalah tangisan yang bukan berorientasi kepada diri sendiri, namun tangisan yang berorientasi kepada kepentingan orang lain. Dan tangisan adalah demi kemuliaan Allah. Tangisan tatkala kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kita menangis tatkala kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan sungguh-sungguh dan setia. Sebuah tangisan tatkala kita memenangkan peperangan-peperangan hidup. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita bisa tetap memegang iman. Sekalipun godaan sedemikian besar, sekalipun masalah sedemikian dahsyat, namun kita tidak meninggalkan Tuhan. Di dalam perjuangan itulah kemudian di dalam doa kita menangis kepada Allah dan kita bersyukur, ya Allah, terima kasih. Engkau sudah menjaga hidupku, Engkau sudah menjaga imanku, Engkau sudah menjaga keluargamu untuk hidup di dalam kebenaran dan tidak meninggalkan Tuhan. Itu adalah tangisan yang mulia. Bagaimana dengan tangisan yang tidak ada gunanya atau tangisan yang sia-sia? Yaitu menangis karena serakah, menangis karena iri hati, menangis karena cemburu, menangis karena masa lalu yang tidak bisa dirubah. Buat apa? Masa lalu yang tidak bisa dirubah, Anda menangis darah sekalipun, tetap masa lalu tersebut adalah menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dirubah. Apalagi menangis karena dosa, menangis karena saya tidak bisa balas dendam. Itu adalah tangisan sia-sia dan tangisan yang perbuatan dosa. Kita menangis mengapa dilahirkan orang tua seperti demikian. Itu tangisan yang tidak perlu. Kita menangis, kenapa tidak lulus ujian? Kenapa tidak nyontek saja? Maka yang dipikirkan kenapa tidak berbuat curang supaya lulus ujian? Itu tangisan yang tidak perlu. Kita menangisi pasangan hidup atau pacar Anda yang ternyata sudah dinikahi oleh orang lain. Buat apa ditangisi? Bahwa dia, kekasih kita, sudah jadi istri orang lain, sudah jadi suami orang lain. Mengapa kita menangisi? Jadi jangan menangisi karena unsur dosa, jangan menangisi juga karena hal-hal tersebut yang kita tangisi itu tidak bisa berubah. Itu sudah terjadi, itu sudah berlalu. Menangisi masa lalu untuk apa? Tidak pernah akan dirubah, tidak pernah akan bisa berubah karena itu sudah terjadi di masa lalu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada juga yang menangis karena mungkin bintang filmnya itu sudah menikah. Menarik juga. Anak-anak remaja itu berharap bahwa K-pop itu bintang filmnya itu jangan menikah. Jadi mereka punya sebuah, katakanlah, halusinasi bahwa bintang film itu menjadi kekasihnya dan tidak boleh menjadi milik orang lain. Padahal bintang film itu atau bintang penyanyi itu tidak mengenal siapa dia. Jadi artinya bagaimana? Jangan menangisi untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak bisa dirubah, apalagi menangis karena engkau ingin berbuat dosa dan tidak bisa dilakukan. Tetapi biarlah kita memiliki tangisan-tangisan yang mulia. Seperti tangisan Yesus, yang seluruh hidupnya Yesus tidak pernah menangisi dirinya sendiri. Sekalipun diterpa berbagai macam penderitaan, masalah yang luar biasa. Namun Tuhan menangis adalah untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk menolong kita, untuk mencintai kita. Biarlah sahabat seperjalanan, kita boleh memiliki tangisan yang mulia dan bukan tangisan yang sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, tantangan, rintangan dan masalah, Tuhan membukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan yang akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Kalau engkau akan menangis, menangislah untuk tangisan yang tujuan mulia dan bukan tangisan yang sia-sia. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.